Oke, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Bu Anissa Nurmawati. Saya adalah CGP Angkatan 11 Kota Depok. Saya di sini akan melakukan coaching bersama rekan sejawat saya sesama CGP, yaitu beliau adalah Pak Dede Sugierto. Di sini saya sebagai coach dan Pak Dede sebagai coach. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dede, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sehat Bu Anissa. Bu Anissa gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, Pak. Bapak kayaknya terlihat agak lesu gitu, Pak. Kenapa nih, Pak, kira-kira? Kayaknya belum ngopi, Bu. Belum ngopi kayaknya. Belum ngopi dulu, Pak, ngopi. Oh gitu ya. Iya Bu, ini beberapa hari ini gitu kan saya ada permasalahan di sekolah ya terkait dengan sampah gitu kan, di mana di sekolah saya ini masih banyak ya anak-anak yang kurang peduli, kurang kesadarannya ya, masih ada beberapa siswa yang buang sampah sembarangan, baik itu di sekitar sekolah, kemudian di ruang kelas, bahkan di dapat sampah ada di kolong meja siswa gitu nih. Oke, jadi permasalahan yang dihadapi Pak Dede itu adalah mengenai sampah gitu kan ya. Ternyata banyak siswa yang masih kurang peduli gitu terhadap kebersihan ya Pak. Jadi apa nih yang ingin dicapai oleh Pak Dede gitu? Tujuannya apa gitu terhadap perbincangan kita kali ini nih? Oke, kalau saya sih kepengen permasalahan yang ada bisa terselesaikan dengan baik ya. Kita mau sekolah kita itu bersih, sekolah kita itu nyaman, sehat ya untuk kegiatan pembelajaran gitu nih. Jadi artinya saya mau ada kesadaran ya secara maksimal untuk seluruh warga sekolah, bukan hanya siswa ya, termasuk kepala sekolah, guru ya, kemudian juga karyawan yang lainnya gitu nih. Oke, jadi Bapak ingin sekolah Bapak itu adalah sekolah yang bersih sehingga warga sekolah jadi nyaman gitu kan. Anak-anak juga merasa nyaman belajar dan tumbuh kesadaran diri dari seluruh warga sekolah untuk menjaga kebersihan gitu ya Pak. Baik, Ya, betul, Bu. terima kasih sudah mau sharing dengan saya. Jadi sekarang kita fokus nih Pak mencari solusi terhadap permasalahan sampah atau menjaga kebersihan yang ada di sekolah Pak Ade. Oke, kalau misalnya kita identifikasi bersama dulu nih Pak, dari skala 1 sampai 10, usaha-usaha yang udah Pak Ade lakukan untuk mengatasi masalah sampah, posisi Pak Ade ada di angka berapa nih Pak? Kayaknya kita masih ada di angka posisi 7 Bu ya. Jadi berdasarkan pengamatan sebelumnya gitu kan, dari fasilitas yang ada mungkin kita belum maksimal ya. Untuk sarana pembuangan sampah sendiri ya, baik itu di lingkungan sekolah, kemudian di ruang-ruang kelas gitu kan, belum sepenuhnya tercukupi ya kayak gitu. Oke, jadi ternyata posisi Pak Ade di angka 7 dengan ternyata di sekolah Pak Ade sarana untuk pembuangan sampahnya belum menyeluruh gitu ya Pak, belum rata. Ya betul Bu. Nah, terus gimana nih Pak, menurut Pak Ade kekuatan Bapak atau potensi yang Bapak miliki untuk mengatasi masalah tersebut tuh apa Pak? Yang pasti ketika saya mencoba ya berkolaborasi menyampaikan ke pihak sekolah ya, terutama kepala sekolah, juga rekan-rekan guru ya, mereka mensupport ya, mendukung untuk program ya membersihkan area lingkungan sekolah gitu nih ya. Nah kemudian juga sarana yang ada ya, area sekolah ini kan cukup luas, jadi masih cukup ya untuk kita membuat fasilitas pembuangan sampah gitu nih ya.
Nah, kemudian dari segi biaya ya, dari pihak sekolah juga mensupport ya, tidak ada masalah ya untuk menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan ya untuk mendukung apa yang sudah direncanakan gitu. Oke, jadi tadi yang Pak Ade sampaikan adalah itu adalah kekuatan yang Pak Ade miliki, potensi yang Bapak miliki untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi yang pertama, Bapak sudah berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan-rekan sejawat gitu kan, untuk mengatasi masalah sampah. Berikutnya juga karena area sekolahnya masih sangat luas gitu ya, Pak, jadi memungkinkan untuk membuat penampungan pengelolaan sampah, dan dari segi anggaran juga masih bisa dianggarkan gitu ya Pak untuk mengadakan atau membeli gitu kan tempat-tempat pembuangan sampahnya. Ya, betul Oke. sekali Bu Anita. Ya Pak, kira-kira ada hambatan nggak tuh Pak yang muncul jika terjadi pelaksanaan dari yang tadi Bapak sebutkan? Kalau hambatan itu yang sifatnya umum ya, jadi masih kurangnya kesadaran gitu kan, baik dari siswa gitu kan maupun dari unsur sekolah terkait dengan permasalahan yang ada gitu nih. Ya, jadi kurangnya kesadaran gitu ya Pak dari siswa atau warga sekolah untuk menjaga kebersihan. Nah, kira-kira apa rencananya nih Pak untuk mencapai tujuan Bapak tadi menciptakan lingkungan belajar yang bersih, aman, terus bagaimana caranya menumbuhkan kesadaran diri kepada seluruh warga sekolah khususnya gitu Pak untuk menjaga kebersihan sekolah. Rencana saya yang pertama, saya berkolaborasi dengan kepala sekolah ya, menyampaikan rencana terkait dengan kegiatan ya sekolah sehat, sekolah yang bersih gitu kan, yang tentunya manfaatnya itu sangat besar sekali untuk sekolah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya kita berupaya untuk mensosialisasikan ya kepada seluruh warga sekolah ya tentang pentingnya ya kepedulian untuk tidak membuang sampah secara sembarangan baik di lingkungan sekolah maupun di ruang-ruang kelas gitu nih ya. Nah, ini sosialisasi ini ya tidak hanya disampaikan kepada rekan-rekan guru, termasuk juga siswa, kemudian juga kita melibatkan orang tua juga ya terkait dengan permasalahan yang ada di sekolah gitu nih. Oke, jadi keren banget ya Pak rencana yang udah Bapak buat gitu kan. Tadi yang pertama Bapak sudah mencoba untuk berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat dengan untuk menciptakan sekolah yang sehat gitu kan. Terus Bapak juga berusaha untuk mensosialisasikan tersebut nggak hanya dengan warga sekolah tapi juga ke yang utamanya itu adalah sukan untuk menciptakan lingkungan yang sekolah yang bersih gitu kan. Tidak hanya ke siswa juga tadi, bahkan Bapak melibatkan orang tua juga. Nah, kira-kira ada nggak sih Pak programnya tuh apa tuh Pak? Program lebih ke program sekolahnya tuh nanti kira seperti apa Pak untuk mencapai sekolah sehat tersebut? Nah, salah satunya saya ingin menerapkan program Zero Sampah Bu ya. Di mana siswa gitu kan ketika berada di kelas atau di area sekolah ya, mereka membawa kantong kresek kecil ya. Jadi pada saat mereka menemukan sampah sekecil apapun gitu nih ya, yang terdekat dengan mereka langsung mereka kumpulkan. Kemudian sampah-sampah itu bisa mereka bawa kembali ke rumah ya atau dibuang ke tempat yang sudah kita siapkan gitu nih ya. Oke, keren banget. Jadi Bapak memiliki program Zero Sampah atau Zero Waste gitu kan ya, Ya, betul. supaya mengurangi sampah dengan anak-anak membawa kantong plastik gitu ya.
Terus Iya. nanti kalau ada sampah yang mereka lihat gitu bisa diambil lalu dibawa pulang ke rumah atau dibuang ke tempat-tempat sampah. Nah, kira-kira untuk menjalankan program tersebut gitu, melaksanakan rencana yang sudah Bapak buat gitu. Siapa saja yang terlibat? Tentunya kita terkait dengan program yang saya rencanakan, saya melibatkan unsur sekolah ya, mulai dari kepala sekolah, termasuk guru-guru ya. Jadi kalau boleh disimpulkan seluruh warga sekolah ya. Jadi itu kepala sekolah, guru, termasuk karyawan serta siswa. Bahkan juga kita libatkan orang tua siswa ya melalui komite yang ada di sekolah ya terkait dengan program Zero Sampah yang ada di sekolah kita gitu. Oke, jadi Bapak benar-benar melibatkan seluruh warga sekolah gitu kan ya, orang tua dan juga melalui komite lah rencana yang Bapak sampaikan tadi gitu kan ya Pak. Apa Ya. nih Pak, bagaimana nih tindak lanjut dari setelah coaching hari ini, setelah kita berdiskusi hari ini, tindak lanjutnya seperti apa Pak? Yang pertama ya saya berharap uh, program ya kegiatan ini bisa berjalan ya sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu nih ya. Kemudian langkah selanjutnya tentu ya kita juga mengharapkan dari pihak sekolah ya untuk memberikan dukungan penuh ya support secara maksimal supaya kegiatan ini bisa berjalan baik ya sesuai dengan harapan kita tentunya. Oke, jadi Bapak berharap semoga ini bisa berjalan gitu dengan baik gitu ya Pak, dengan bisa menciptakan sekolah yang sehat gitu Pak. Kalau misalnya program menumbuhkan motivasi siswa untuk kesadaran dirinya supaya lebih cinta kebersihan, lebih peka terhadap sampah gitu Pak. Program-program yang bisa dilaksanakan di kelas tuh bagaimana tuh Pak? Atau di sekolah gitu, lingkungan sekolah. Selain tadi Oh, Bapak menyarankan untuk membawa kantong plastik gitu Pak. oh ya. Yang jelas ini kan mengarah ke budaya positif ya pembiasan yang diterapkan di sekolah ya. Jadi selain saya menginstruksikan atau merencanakan tentang bawa kantong plastik ya untuk mengumpulkan sampah-sampah yang terdekat yang ada di sekitar mereka gitu nih ya. Kita juga mengantisipasi sampah-sampah yang ditimbulkan dari misalnya minuman ya. Jadi kita memberikan saran baik itu terhadap siswa ataupun orang tua siswa untuk membawa botol minuman dari rumah ya untuk mengurangi sampah plastik yang yang dibeli gitu kan dari kantin sekolah gitu. Oke, jadi alternatif lain untuk mengurangi sampah plastik diantaranya adalah Bapak menyarankan membawa botol minuman sendiri gitu ya Pak. Ya, betul. Ya, alhamdulillah kita sudah menemukan solusi ya Pak dari permasalahan yang Bapak hadapi di sekolah Bapak gitu kan. Gimana Bapak merasa sudah menemukan solusinya Pak? Ya, betul sekali Bu Anissa. Jadi dari dialog kita, diskusi kita ini, saya sudah mendapat gambaran ya jalan keluar untuk mengantisipasi permasalahan sampah yang ada di sekolah. Ya, saya sangat berterima kasih nih Bu ininya. Iya Pak, sama-sama. Semoga rencana baik Bapak untuk bisa menciptakan sekolah yang sehat, gitu kan, yang aman, nyaman untuk siswa belajar dan seluruh warga sekolah itu bisa terlaksana, bisa membawa perubahan positif untuk sekolah, gitu kan ya. Senang banget nih Pak kita bisa saling sharing gitu kan. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa sharing permasalahan lainnya yang ada di sekolah kita masing-masing ya Pak.
Oke, sampai bertemu lagi di lain kesempatan, Pak Dede. Mohon Iya, maaf kalau sama misalnya sama-sama apa Bu namanya Anissa. dengan saya.